Shalom semuanya, senang kembali dalam program ibadah minggu pagi kita. Kita bisa bersama-sama dan saya berharap semua diberkati Tuhan dalam kondisi yang luar biasa diberkati Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk menyiapkan diri di hari Minggu pagi ini untuk kita beribadah dengan sungguh. Meskipun ini program dibuat secara online, tentu dengan banyak keterbatasan, tapi kalau hati kita benar mencari Tuhan, pasti berkatnya kita dapatkan. Sebab Tuhan melihat hati, bukan melihat yang dikemas dalam tampilan luar. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua kita untuk satu hati kita doa. Bapa yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami mau mendengarkan firman-Mu sekaligus beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Maka di hari Minggu ini Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu, berkenanlah untuk kami temui, dan lawatlah kami semuanya, sehingga setiap kami yang mengikuti ibadah pagi ini, ketika selesai tidak sama ketika sebelum beribadah, kami pulang, kami selesai dengan pribadi yang baru, pribadi yang lebih bisa hidup menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang lalui, kami siap diberkati, dan kami serahkan ibadah pagi ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita beribadah, dan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, saudara. Mari memuji menyembah Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Dalam segala keadaan,
Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya saudara, mari sama-sama menyembah Tuhan kembali. Di setiap musim kehidupan, haleluya, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Wow, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kau cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami memuji-Mu, kami mencintai-Mu sungguh Tuhan. Kau yang terutama, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus, sebab tiada Allah seperti-Mu. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Di setiap musim hidup kami bersama-Mu Tuhan, beserta-Mu Tuhan. Kerinduan kami berjalan bersama-Mu sampai akhir hidup kami, memuji-Mu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penuh
nasihat ajaib kami, oh Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, dari hatimu katakan, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. God bless you. Ya, Bapak Ibu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Saya masih terus coba menggali tokoh-tokoh di Alkitab, khususnya yang berkaitan dengan bapa orang beriman, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan di ibadah minggu ini, agak susah nelen ludahnya, saudara. Saya akan coba berbagi tentang salah satu tokoh yang luar biasa menurut saya. Tapi kok jarang sekali diperhatikan oleh orang Kristen, jarang sekali digali oleh orang Kristen, jarang sekali diperhatikan oleh orang Kristen, dan mungkin juga jarang sekali dikhotbahkan. Minggu kemarin kita ngomong soal soal Lot gitu, saudara ya. Bapak Ibu dapat perspektif yang baru soal Lot, dan sekarang coba saya akan membagikan tokoh lain di Alkitab kita ini. Lea, saudara. Wanita hebat yang tidak dicintai, itulah tema saya. Kenapa saya bilang wanita hebat? Karena nanti akan saya coba buktikan ya. Apa yang saya sebut hipotesa awal ini akan saya buktikan dalam khotbah saya ini, bagaimana hebatnya Lea ini. Tapi tadi ya, jarang sekali kita mendalami tokoh soal Lea ini. Ada beberapa perempuan Kristen yang bernama Lea, tapi dalam pengalaman saya lebih banyak misalnya orang menamakan anak gadisnya Rahel daripada Lea. Ya, nggak tahu ya saudara ya. Kalau saudara punya rekam jejak atau sejarah pertemanan dengan perempuan-perempuan Kristen, kalau di inventaris gitu, banyakkan temanmu yang bernama Lea, atau banyak temanmu yang bernama Rahel, atau banyak orang yang kau kenal bernama Lea, atau banyak teman yang kau kenal bernama Rahel. Kalau saya sendiri, kalau sekarang ditanyakan gitu ya, di otak saya ada beberapa nama Lea yang saya kenal. Rahel yang saya kenal, tapi saya nggak kenal nama Lea secara pribadi. Tapi saya tahu ada artis, ada penyanyi yang tidak saya kenal secara pribadi yang bernama Lea. Ya, tapi yang saya kenal itu kebanyakan bernama Rahel. Ya, ada yang teman saya, ada yang di bawah saya, ada yang bahkan mungkin saya sebut anak saya gitu ya. Ada beberapa tokoh dalam lingkungan saya, dalam lingkaran saya yang saya kenal lah paling tidak ya, bukan cuma tahu tapi kenal, dan dia dinamakan Rahel. Dan tidak ada dari lingkungan yang saya kenal yang bernama Lea ya. Tapi kalau diperluas dengan tokoh-tokoh perempuan yang tidak saya kenal tapi saya tahu ada beberapa orang bernama Lea ya.
Meskipun kalau diingat-ingat yang bernama Rahel lebih banyak gitu. Lebih banyak orang yang saya tahu bernama Rahel daripada yang bernama Lea ya. Nah, coba kita dalami saudara, tokoh Lea ini. Lea di Alkitab kita hanyalah cameo Bapak Ibu. Tak diperhatikan dan tak dihargai. Kasihan sekali perempuan ini sebenarnya, padahal dia adalah tokoh yang bagi saya luar biasa. Jika kita dalami dengan sungguh ya, maka sebenarnya Lea ini adalah wanita yang sangat luar biasa. Coba kita lihat dulu ayatnya saudara. Kejadian 29 ayat 16 sampai 17. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ya, harus diakui orang Kristen lebih senang menamakan nama anaknya Rahel dibandingkan Lea. Akhirnya lebih banyak teman kita yang bernama Rahel daripada Lea. Karena Alkitab sendiri itu menyaksikan mereka berdua dengan membandingkannya tidak imbang. Nah ini kan fakta. Fakta yang harus kita kritisi tentunya ya. Ini kan Alkitab, firman Tuhan. Lea tidak berseri matanya, itu terjemahan LAI ya. Tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi jelas dari perbandingan tafsiran dari perbandingan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia terlihat sangat transparan bahwa Rahel itu lebih hebat, lebih luar biasa dibandingkan Lea. LAI menerjemahkannya Lea tidak berseri matanya. Ini mengikuti terjemahan New Living Translation ya. Satu dari terjemahan Inggris yang saya bisa dapatkan yang menerjemahkan memang Lea tidak berseri matanya. Tapi sebenarnya ini terjemahan yang tidak sesuai dengan bahasa aslinya. Terbukti New Living Translation ini merupakan menerjemahkan Lea tidak berseri matanya dalam bahasa Inggris itu tidak diikuti oleh banyak terjemahan Inggris lainnya. Dalam bahasa aslinya itu yang diterjemahkan oleh LAI dan NLT, New Living Translation itu dengan Lea tidak berseri matanya itu bahasa Ibrani yang digunakan oleh penulis kitab Kejadian. Dalam hal ini kita imannya dalam Musa adalah wa ene leah rakot. Ya. Dalam terjemahan NIV, weak eyes, mata yang lemah. Dalam terjemahan King James Version, tender eyes, ya, mata yang lembut. Sedangkan dalam terjemahan New King James Version, delicate eyes, mata yang halus. Nah, ini juga susah, saudara. Bagaimana mata yang lemah itu, mata yang lembut itu, mata yang halus itu seperti apa? Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar ilustrasi Lea dan Rahel yang saya dapatkan di internet, maka ilustratornya melukiskan matanya Rahel dan Lea kurang lebih seperti gambar ini. Yang menatap ke kita, yang wajahnya menghadap ke kita itu tentu Rahel. Sedangkan yang kita lihat agak menyamping itu adalah Lea. Ya. Dari mata penulis atau ilustrator ini berusaha untuk menerjemahkan mata yang lembut, mata yang lemah, mata yang halus itu seperti apa. Mungkin mata yang tidak ada kelopaknya gitu ya. Mata yang agak sayu gitu ya. Tapi seperti apanya itu sulit kita bisa memahami ya, kecuali kita berimajinasi. Wa ene leah rakot. Nah, mata Lea ini dibandingkan, menariknya ya. Jadi terjemahan LAI itu mata Lea tidak berseri matanya itu terjemahan yang kurang tepat ya. Itu sudah menafsirkan ya. Mata yang lemah, mata yang lembut, mata yang halus itu diterjemahkan LAI dengan mata yang tidak berseri. Jadi itu yang seringkali saya bilang Bapak Ibu. Meskipun tidak salah. Tapi banyak sekali terjemahan-terjemahan yang dibuat oleh
ya dalam hal ini tentu LAI, ada beberapa yang mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tapi sudah menafsirkan. Mereka sebenarnya sudah menafsirkan. Wa ene leah rakot itu ya diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang paling pas itu ya dari 3 ini. Weak eyes, tender eyes, delicate eyes. Ya. Sehingga ketika Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Leah tidak berseri, ingat saya bilang tadi, ini sama persis dengan terjemahan New Living Translation. New Living Translation ini terjemahan yang lebih populer, terjemahan yang lebih mudah dimengerti. Terjemahan dalam bahasa Alkitab kita itu kita punya Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi tidak menerjemahkan sesuai dengan katanya, tapi sudah ditafsirkan sehingga yang membaca itu jadi lebih mudah mengerti. Nah, itulah terjemahan LAI dalam konteks membandingkan Leah dengan Rahel. Jadi mata Leah yang dikatakan LAI terjemahannya tidak berseri ini kemudian dibandingkan dengan ciri Rahel yang adiknya Leah ini dengan kalimat elok sikapnya dan cantik parasnya. So, jadi jelas terkesan Rahel lebih elok penampilannya secara apapun. Tampilan luarnya, tampilan dalamnya. Karena kalau bicara elok sikapnya, cantik parasnya, ini bukan saja bicara tentang apa yang ada di luar, tapi di dalamnya. Rahel itu menurut Alkitab kita, terutama menurut terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu lebih unggul lah. Orang laki-laki itu lebih akan mudah suka sama Rahel dibandingkan suka dengan Leah. Kurang lebih begitu. Nah, apa sebabnya kita tidak tahu. Apakah Leah punya sesuatu yang kurang? Ya, mungkin kecacatan kah? Kita nggak tahu. Apa punya trauma-trauma masa lalu di saat dia ada dalam kandungan ibunya, ketika dalam persalinan, ketika dia kecil? Saya nggak tahu juga. Ya, tapi dengan kalimat bahwa Rahel itu elok parasnya dan cantik sikapnya, ya, itu menandakan bahwa Rahel ini memang superior, Leah inferior. Dan terbukti Yakub, suami mereka berdua itu jatuh cinta terlebih dahulu kepada Rahel, ya, dan terus lebih mencintai Rahel dibandingkan Leah, bahkan ketika dua perempuan ini dinikahi oleh Yakub. Jadi Leah ini dalam kalimat saya di slide ini dinikahi tapi tak dicintai. Oleh siapa? Oleh suaminya, oleh Yakub. Ini tentu beberapa ibu-ibu ada kali yang mengalami hal seperti ini. Dinikahi sama suamimu tapi tidak merasa kau dicintai. Ya. Nah, kalau ada yang seperti ini kita bisa belajar dari Leah. Tapi kalau merasa enggak, saya dicintai kok Pak, tetap kita bisa belajar dari figur yang namanya Leah ini. Bahkan ketika kau laki-laki, saya adalah laki-laki. Ketika saya mendalami ini, saya bilang, Leah ini perempuan hebat luar biasa. Coba kita baca Kejadian 29 ayat 22 sampai 25. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tapi pada waktu malam diambilnyalah Leah anaknya lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Leah anaknya itu menjadi budaknya. Tapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Leah. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah aku untuk mendapatkan Rahel, aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Ini kalimat yang mungkin kita sudah sering baca atau sering dengar ketika kita sedang membaca Kejadian pasal 29. Tapi pertanyaan saya kepada saudara, pernah nggak saudara berpikir, atau ada nggak yang saudara sekarang ini sedang mendengarkan saya berkhotbah ini, berpikir perasaan Leah dari membaca ayat ini? Saya kok ketika membaca ayat ini dengan sungguh, ya, dengan perspektif saya mau belajar sungguh, hanya Roh Kudus yang saya minta untuk menerangi saya. Saya membaca bahwa Leah ini bukan saja kemudian tidak dicintai oleh suaminya Yakub atau Israel, tapi Leah ini dibandingkan, atau Leah ini di mata ayahnya Laban juga menjadi anak yang kurang dihargai. Saya nggak tahu ya,
ini berlaku untuk Bapak Ibu apa tidak, tapi dari teman-teman saya yang seumuran saya, yang saya kenal, yang punya anak perempuan, mereka itu kayaknya sangat sayang banget sama anak perempuannya. Saya hanya punya 2 anak laki-laki dan saya sayang sama mereka, tapi maksud saya tidak punya perasaan bagaimana kalau saya meluapkan cinta saya kepada anak perempuan saya, sebab saya nggak punya anak perempuan. Tapi teman-teman saya yang saya tahu yang punya anak perempuan, mereka itu benar-benar mencintai, memprotek luar biasa. Sehingga ada senior saya yang akhirnya melepaskan anak gadisnya untuk menikah atau melepaskan anak gadisnya untuk studi sekolah di luar kota, di luar negeri. Itu begitu berdukanya, berkepanjangan, karena tidak lagi bisa melihat anak gadisnya ini untuk sementara waktu, atau kalau menikah ya untuk selama-lamanya. Dalam hal ini tinggal lagi serumah, karena kan tentu anak perempuannya akan ikut suaminya. Nah, dengan logika tadi saya memahami bahwa mestinya kalau Laban itu ayah yang sangat mencintai 2 anak gadisnya ini, ketika Yakub meminta Rahel, tentu dia berat hati kan melepaskan Rahel ini kepada laki-laki lain. Maka teorinya dia akan berusaha menjaga Lea lebih lama bersama dengan dia. Ya. Atau ketika Yakub meminta Rahel, Laban akan berkata, tidak, aku tidak akan izinkan kau mengambil Rahel, tapi akan kuberikan kakaknya lebih dahulu, Lea. Silakan ambil dia kalau kau mau memang menjadi suami dari anakku, ambillah Lea. Rahel nanti dulu, Rahel adik. Aku masih pengen punya waktu lama bersama-sama dengan dia. Kan logikanya begitu. Tapi enggak. Ketika Yakub minta Rahel, langsung diberikan Laban. Kalau kau baca konteksnya, ya daripada aku kasih kepada orang lain, ya aku kasih kepada kamu saja yang masih kerabat dengan aku. Kurang lebih begitulah perkataan Laban. Ya. Mestinya ketika Laban memberikan Rahel untuk diperistri Yakub, ya Laban akan menahan Lea, bukannya malah memberikan Lea, yang kemudian nanti ketika Yakub sadar bahwa yang ditidurinya di malam pertama itu bukan Rahel tapi Lea, terus Yakub protes dan dia berkata, ya nggak baik dalam budaya hari ini, kau mengawini anak gadisku yang paling muda sedangkan kakaknya belum menikah. Ya makanya nih aku berikan kakaknya dulu, terus nanti kau kerja lagi sama aku ya 7 tahun ya, nanti ku berikan juga Rahel, tapi lewati dulu masa pengantinmu bersama Lea. Nah mestinya kan tidak seperti itu, karena kalau itu yang dilakukan dengan perspektif saya tadi, maka Laban dalam waktu yang sama, dalam satu jeda waktu yang tidak terlalu panjang, kehilangan 2 anak gadisnya. Sesuatu yang saya bilang tadi ya, kalau saya kenal teman-teman saya yang punya anak gadis, kayaknya melepaskan anak gadisnya untuk keluar rumah, entah sekolah, apalagi menikah atau dinikahi sama laki-laki lain, beratnya minta ampun. Gitu ya. Jadi mestinya nggak masuk akal ini. Kok Lea diberikan begitu saja, padahal Laban tahu bahwa Yakub itu hanya mencintai Rahel dan hanya meminta Rahel dan tidak memikirkan sama sekali Lea. Apakah Laban tidak berpikir bahwa kalau dia berikan Lea, nanti dia disia-siakan oleh Yakub karena memang Yakub tidak mencintai? Apa Laban tidak berpikir ketika nanti dia jebak Yakub dengan memberikan Lea terlebih dahulu, kemudian Yakub menceraikan istrinya, ya, dan akhirnya dia mendapati anaknya Lea menjadi janda, ya, tanpa punya suami. Kan konsekuensi itu mestinya dengan logis ada dalam benaknya Laban. Tapi Laban tetap memberikan ini kepada Yakub. Aku berikan Rahel, tapi dijebak dulu Yakub dengan diberikan Lea, baru kemudian diberikan si Rahel ini. Berarti seolah-olah ini kalau dalam pemahaman saya, ya bisa benar bisa salah ya, Laban ini ya ingin melepas Lea. Ya aku nggak ada untungnya juga gitu. Lea ada bersamaku. Ya udah aku nikahkan sekalian aja lah. Ya udahlah. Aku kehilangan dua-duanya nggak kenapa-napa, nggak berpengaruh apa-apa bagiku. Jadi yang saya mau katakan kepada saudara, yang saya dapatkan ketika saya membaca ayat ini dalam perspektif yang baru, bukan saja Lea itu tidak dicintai oleh suaminya Yakub atau Israel, tapi Lea itu tampaknya juga tidak terlalu dicintai oleh Laban ayahnya.
Jadi apa namanya? Lea ini ya seorang wanita yang tidak dicintai oleh suami dan mungkin tidak dicintai juga oleh ayahnya. Coba kalimat Yakub ini yang warnanya kuning itu. Apakah yang kau perbuat kepadaku, ini kan perkataan Yakub kepada Laban. Bukankah untuk mendapat Rahel aku sudah bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Kira-kira Lea dengar nggak kalimat ini keluar dari mulutnya Yakub? Bisa saja Lea nggak dengar karena Yakub ngomongin sama Laban di tempat yang jauh. Tapi faktanya kemudian dia tahu bahwa Rahel diberikan juga kepada Yakub. Tentu Lea kan bertanya sama Laban, loh kenapa adikku juga diberikan kepada suamiku? Dan kami berdua menjadi istri-istri dari Yakub. Pasti kan Laban akan ngomong, ya soalnya Yakub memang mintanya Rahel, Yakub cintanya sama Rahel, ya. Kira-kira gimana perasaannya Lea ketika dia tahu bahwa suami yang sudah memperistrinya, meskipun Yakub nggak tahu ya, tapi kan dia sudah ditiduri, sudah berhubungan suami istri. Lea taunya Yakub sudah jadi suaminya, dan Yakub kemudian berkata kepada Laban dalam kalimat yang di ayat 22-25 ini seolah-olah Yakub tidak mengharapkan sama sekali Lea. Ya, dan dari kalimat berikutnya Laban juga memang menjebak Yakub. Sehingga Lea mungkin sangat besar punya perasaan juga, ya apa namanya, bapakku juga nggak sayang sama aku. Makanya kalau Bapak Ibu ingat nanti ceritanya ketika Yakub bilang memanggil Lea dan memanggil Rahel, kemudian membagikan pikirannya bahwa dia akan meninggalkan Laban untuk pergi kembali ke rumah bapaknya Ishak gitu ya. Kan ada kalimat Lea dan Rahel kurang lebih berkata begini, ya udahlah, kami nggak punya apa-apa, bahkan kami pun dijualnya. Bapak kami menjual kami kepadamu, bahkan kami nggak punya hak waris lagi di sini. Semuanya sudah diambil daripada kami. Itu kan, saya yakin itu meskipun Alkitab kalau kita baca itu sepertinya dua-duanya, baik Rahel dan Lea yang berkata demikian, tapi itu ada pengaruh Lea, karena biar bagaimanapun Lea adalah apa namanya yang dituakan, lebih tua daripada Rahel. Jadi itu curahan hati Lea, ya, yang merasa bahwa memang dia nggak diharapkan sama bapaknya, sehingga ketika suaminya ngajak untuk pergi jauh meninggalkan bapaknya, Lea berkata, ya udah nggak apa-apa, aku sudah dijual kok, aku juga nggak punya apa-apa lagi di sini, ayahku sudah tidak menganggap aku lagi, ya akhirnya dia pergi. Jadi perasaan Lea ini perasaan yang bagi saya luar biasa ya, tersakiti, tapi tetap perempuan ini luar biasa. Suami dan ayahnya mengabaikannya, saudara. Coba kita baca lagi Kejadian 29 ayat 22-25. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun. Jelas tadi seperti tema khotbah saya. Setelah Yakub meniduri Lea dalam perkawinan, kemudian Yakub protes sama Laban, kok yang kudapati Lea bukan Rahel? Maka Rahel diberikan kembali oleh Laban kepada Yakub, sekaligus Yakub harus membeli. Jadi baik Rahel dan Lea itu dijual sama bapaknya dengan 7 tahun bekerja. Yakub harus 7 tahun bekerja, masing-masing bekerja 7 tahun kepada Laban yang di total kurang lebih 14 tahun untuk mendapatkan baik Lea maupun Rahel. Jadi Lea tak dicintai, tapi Lea tetap setia. Setia maksudnya apa? Lea tidak menuntut cerai kepada Yakub. Lea juga tidak marah-marah sama Rahel. Alkitab tidak mengatakan bahwa, loh dek, lo kok begitu sih? Mau kok lo ambil suami gue? Kan biar bagaimanapun dia suami gue gitu kan. Gak ada kalimat seperti itu. Lea tetap setia sama Yakub. Dan yang luar biasa dari Lea ya adalah selain dia bisa terus setia kepada suaminya Yakub, ia selalu mengandalkan Tuhan. Ini yang saya bisa dapatkan dan akan saya buktikan kepada saudara lewat ayat-ayat yang akan saya munculkan ini. Kejadian 29 ayat 31-32. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Perhatikan, ya.
Lea tidak merasa dicintai oleh suaminya, tapi Tuhan mengasihi Lea, ya. Dan akhirnya Tuhan membuat Lea bisa mengandung. Dan ketika Lea sadar bahwa dia mengandung, dia berkata, Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku yang tidak dicintai suamiku. Maka tentu sekarang ketika suamiku tahu bahwa aku mengandung anak dari dirinya, tentu aku akan dicintai oleh suamiku. Nama anak pertamanya diberi nama Ruben. Perhatikan imannya. Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Jadi meskipun dia tidak dicintai suaminya, Lea tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Lea tidak protes sama Tuhan. Kenapa kau buat nasib hidupku seperti ini? Aku dinikahi, kau suruh aku, kau berikan aku suami, tapi suamiku malah mencintai adikku. Aku lahir dari sebuah keluarga di mana ayahku menikahkan aku dengan suamiku, tapi ayahku juga memberikan adikku kepada suamiku sebagai istri keduanya. Kok Tuhan kok tidak fair gitu? Saudara pernah membayangkan ini apa tidak? Tapi Lea tidak bersungut-sungut. Lea berkata, Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Imannya luar biasa, saudara. Berikutnya, Kejadian 29:33. Mengandung pula lah ia. Mengandung lagi si Lea ini. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Jadi apa yang dia imani bahwa Tuhan memperhatikan dia, memberikan dia anak, berharap bahwa ketika dia mengandung dan memberikan Ruben kepada Yakub, Yakub mencintainya, itu tidak terjadi. Jadi meskipun Lea sudah memberikan anak kepada Yakub, Yakub tetap tidak mencintai Lea. Makanya ketika dia mengandung lagi, dia beriman lagi. Dia nggak bersungut-sungut sama Tuhan. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Soalnya punya iman bahwa anak ini ada dalam kandunganku, karena Tuhan tahu bahwa aku tidak dicintai. Anak ini ada karena Tuhan mau menghiburku. Ini iman yang luar biasa, saudara. Lea tetap tak dicintai Yakub, namun ia tetap mengandalkan Tuhan dan tetap setia sebagai istrinya Yakub. Kejadian 29:34. Mengandung pula lah ia lagi 3 kali, ya, Lea mengandung. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Jadi rupanya setelah Ruben lahir, Simeon lahir, Yakub tetap tidak memberikan perhatian yang sesungguhnya atau yang sewajarnya kepada Lea. Lea cuma cameo aja. Maafkan saya kalau saya pakai bahasa kasar. Yakub cuma menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan meniduri Lea saja, tapi tidak mencintai Lea. Jadi ketika akhirnya Lea mengandung lagi dan diberi nama anaknya Lewi, ya Lea tetap bersyukur sama Tuhan, ya. Masih terus berharap agar suaminya bisa lebih erat, lebih mencintai, lebih intim lagi, lebih menganggapnya dia sebagai istri daripada yang sebelumnya. Lea tetap berharap dicintai Yakub, meskipun itu tidak terjadi. Kejadian 29:35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Setelah dia berharap ketika Lewi lahir suaminya erat atau lebih erat lagi padanya, tapi rupanya tidak terjadi. Jadi ketika Lea 3 kali punya anak dengan harapan suaminya mencintai, suaminya lebih erat lagi, itu tidak terjadi. Ketika akhirnya Lea mengandung anak yang keempat yakni Yehuda, Lea cuma berkata kepada Tuhan begini, sekali ini aja. Ya, sekali ini lagi. Sekali ini aja, sekali ini lagi, itu bahasa saya ya. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Maksudnya apa? Lea udah gak mikirin lagi apakah suaminya mencintai dia, mau mencintai dia lebih erat lagi, apakah suaminya mau memperhatikan dia lebih lagi. Lea tidak berpikir lagi. Dia hanya bilang, terima kasih Tuhan. Maka Yehuda itu artinya syukur kepada Tuhan, ya. Dan dari sini kita mendapatkan informasi bahwa meski tetap tidak dicintai Yakub, namun Lea terus bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak lagi terlalu berharap kepada Yakub, karena dia sudah berikan 3 anak laki-laki, Yakub tidak berubah mencintai dia.
Tapi dia tidak meninggalkan Yakub atau berlaku tidak setia kepada Yakub. Dia tetap setia sebagai seorang istri. Tapi yang lebih utama lagi, Lea sekarang ini bisa memahami bahwa meskipun aku tidak dicintai suamiku, Tuhan memperhatikan aku. Maka aku kali ini bersyukur padamu, Yehuda. Sebab artinya bersyukur kepada Allah. Meski tetap tak dicintai Yakub, namun Lea terus bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana saudara? Ketika kita lakukan banyak hal, kita tidak diapresiasi oleh suami, oleh istri, oleh orang tua, oleh atasan kita. Kita dianggap angin aja gitu. Masih gak kita terus bisa bersyukur sama Tuhan? Nah ini yang harus di-switch, harus dirubah pola pikir kita. Makanya saya selalu mengatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sehingga ketika kita lakukan seperti untuk Tuhan, apa yang kita kerjakan tidak diapresiasi oleh manusia di sekitar kita. Bodoh amat. Ingat ya, zaman beberapa waktu lalu tuh, lo cuekin gue bodoh amat. Ada lagu itu di TikTok dan banyak sekali orang yang joget-joget begitu di TikTok, saudara. Lea tetap bersyukur sama Tuhan dan tidak lagi terlalu fokus pada dirinya yang tidak dicintai oleh suaminya, dan dia juga tidak terlalu lagi berharap suaminya mencintai dia. Yang dia lakukan adalah terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab meskipun aku tersakiti, Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Buktinya apa? Aku diberikan 4 anak laki-laki. Ketika Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda lahir dari rahimnya Lea, ayat Kejadian 30 ayat 1 ini muncul. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkatalah kepada Yakub, berikan kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Nah inilah perubahan yang kita bisa baca dalam diri Rahel. Ketika Ruben lahir, Rahel ya nggak kenapa-napa karena dia berpikir suaminya mencintai dia. Simeon lahir, Rahel belum mikir apa-apa karena dia terus ditemani suaminya. Yakub selalu ada di tendanya. Ketika Lewi lahir juga demikian ya. Rahel nggak peduli gitu ya. Kenapa? Karena ya Yakub tetap ada di samping dirinya. Tapi ketika dia lihat kakaknya Lea punya anak Yehuda yang artinya aku bersyukur padamu Tuhan, dan Lea terus bersyukur sama Tuhan, nggak lagi pedulikan tentang perasaan dia yang tidak pernah dicintai oleh suaminya. Lea mungkin tadinya masih berharap sungguh melihat ke tendanya Rahel, ada dengar nada-nada cemburu gitu ya. Tapi setelah Yehuda lahir, dia bersyukur aja sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Rahel yang tadinya berpikir, nggak apa-apalah aku belum punya anak tapi suamiku ada di tempatku, sehingga kakakku tuh masih ngiri sama aku. Terus dilihat kok Lea sekarang ini nggak pernah ngiri lagi ya. Lea bersyukur aja sama Tuhan ya. Maka Rahel akhirnya cemburu melihat Lea. Jadi Lea ini sudah tak dicintai suaminya. Sekarang ini adiknya sendiri, Rahel, cemburu padanya. Ini udah jatuh ketimpa tangga, saudara. Jadi double portion perasaan penderitaan yang ada dialami oleh Lea. Tadinya dia mungkin hanya bermasalah dengan suaminya yang dia rasa tidak mencintai dirinya. Tapi hubungannya dengan Rahel masih oke. Tapi setelah Yehuda lahir, Rahel cemburu. Orang kalau cemburu kan pasti akan berpikirnya negatif. Mungkin diekspresikan dengan perbuatan. Rahel gak lagi mau menyapa Lea, gak pernah menganggap Lea sebagai kakaknya lagi. Gak pernah lagi memperhatikan anak-anaknya Lea yang adalah keponakannya. Rahel mungkin juga sudah secara individual, egois gitu ya. Mungkin karena dia merasa Yakub mencintai dia, dan Rahel berkata, pokoknya nggak ada lagi ya ke kemah-kemah, nggak lagi tidur sama kakakku ya. Kamu di sini. Ya, kalau kau mencintai aku, nggak mau kehilangan aku, kau harus di sini terus. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya Yakub semakin jauh dari Lea, dan Lea semakin merasa dijauhi oleh Yakub. Yakub tidak pernah ke tendanya lagi. Pasien itu ngarang-ngarang aja lah. Dari mana itu kalimatnya? Ya itu kan tafsir doang. Enggak, saya menafsirkan sesuai dengan ayat yang ada saya baca. Jadi keadaan baik tak berpihak kepada Lea. Suaminya tak mencintai. Adiknya sendiri mulai cemburu padanya. Bapaknya gak peduli sama dia. Coba kita baca Kejadian 30 ayat 14-16.
Ketika Ruben, anak pertama dari Lea, pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah di Dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya, kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu," jawab Lea kepadanya. "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku," kata Rahel. "Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatinya dan sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Perhatikan baik-baik, saudara. Kalimat ini kan bisa kita tafsirkan dengan jelas bahwa ada kurun waktu yang cukup panjang, yang saya tafsirkan sejak kelahiran Yehuda, ketika Rahel mulai cemburu sama ketika Rahel mulai cemburu sama Lea, Rahel itu memonopoli Yakub. Karena kebetulan Yakub mencintai Rahel, Yakub ya denger aja dong perempuan yang dicintainya. "Kamu nggak boleh lagi ke kemah kakakku, nggak boleh lagi tidur sama dia." Yakub bilang, "Ya udah, karena aku emang hanya mencintai Rahel." Jadi untuk kurun waktu yang cukup panjang yang Alkitab nggak tahu kapan, berapa lama, Lea tidak pernah dihampiri lagi sama Yakub. Yakub tidak pernah datang lagi ke tendanya Lea. Ya, makanya ketika ada kesempatan Rahel meminta buah Dudaim yang didapat oleh Ruben, kalimat Lea, "Belum cukup bagimu mengambil suamiku." Ya, jadi ini artinya ya Rahel memonopoli Yakub. Lea merasa bahwa dia tidak punya suami. Coba, clear nggak? Ya. Makanya Rahel kemudian berkata, "Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu." Kalau Yakub adil, beberapa waktu dia ada di tendanya Rahel, beberapa waktu dia ada di tendanya Lea. Ya tentu Rahel nggak mungkin ngomong begini, karena udah tunggu waktu aja lah. Nanti juga Yakub kan ke rumahmu, Kak. Nanti juga kau dapat giliran lah, digilir sama Yakub. Tapi Rahel kemudian berkata, "Ya udah, Yakub nanti suami kita tidur dengan kau." Berarti artinya sudah cukup lama suaminya ini Yakub tidak tidur dengan Lea. Makanya dia barter itu. Berikan buah Dudaim anakmu itu, nanti malam ini Yakub tidur bersamamu di tenda. Berarti sudah ada kurun waktu yang cukup panjang yang saya tafsirkan tadi. Sejak kelahiran Yehuda, Yakub memang tidak pernah lagi menghampiri Lea. Lea merasa tidak pernah punya suami, maka kalimatnya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku?" Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Lea. Secara budaya, konteks adat istiadat dan masyarakat saat itu, dia dikenal sebagai istri pertama dari Yakub. Tapi Yakub tidak mencintainya dan bahkan untuk kurun waktu tertentu tidak sama sekali menjenguknya atau tidak menghampiri dirinya. Ya. Orang mungkin tidak tahu, tapi perasaan batinnya Lea pasti tersakiti. Ya. Bapak Ibu ngerti nggak? Ya. Arah saya. Ini Lea makanya luar biasa, saudara. Luar biasa. Rahel tampak mempengaruhi Yakub, kelihatan banget. Sehingga Yakub tak pernah lagi menghampiri Lea, padahal Lea masih menjadi istrinya Yakub. Karena cemburu butanya tadi, Rahel memonopoli Yakub. Dan karena kebetulan Yakub sangat mencintai Rahel, dan memang di otaknya Yakub tuh istrinya Rahel, karena dia ingin menikahi Rahel, ya dia dengarkan Rahel. Kan cinta begitu. Ya. Maka Yakub tidak pernah berpikir tidak ke tendanya Lea itu bukan masalah. Ya. Tapi bagi Lea itu masalah. Lea tersakiti. Tapi Lea tetap setia kepada suaminya. Dan yang paling penting yang seperti saya jelaskan di slide sebelumnya, Lea tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, buah Dudaim ini gambarnya seperti ini, saudara. Ya, seperti buah terong bulat begitu, tapi berwarna kuning. Itu hanya memang ditemukan di sekitaran tanah Palestina. Di wilayah itu. Ini tumbuhan liar gitu, yang tidak ditemukan di daerah lain. Dan konon katanya, ini masih konon karena saya coba cari-cari mandrake dalam bahasa Inggris, saudara. Dudaim itu, saya coba cari literatur-literatur yang bukan ditulis oleh
teolog gitu ya, tapi oleh peneliti biologi atau apalah gitu ya. Itu memang nggak ada banyak informasi yang saya dapatkan. Jadi konon katanya buah dudaim ini bisa menjadi, kalau dimakan, membuat orang yang memakannya itu jadi terangsang, ya. Kemudian juga mempengaruhi faktor-faktor sperma dan kejantanan dan seterusnya gitu. Ini masih konon ya, karena saya coba cari jurnal ilmiahnya di internet, saya belum menemukan gitu. Kalau Bapak Ibu ada yang menemukan bisa dikirimkan ke saya ya. Asalkan yang menulis bukan pendeta itu. Kalau pendeta kan bisa tafsir ya, tapi bukti konkretnya itu apa gitu. Jadi itulah yang diminta oleh Rahel ya. Karena dia nggak punya anak laki-laki, dia nggak mungkin melalang buana ke padang gurun untuk mendapatkan atau menemukan buah dudaim itu ya. Jadi dia minta. Kan Lea juga nggak mendapatkan sendiri, dia dari Ruben yang sudah beranjak remaja dan ya pekerjaan melalang buana mengikuti gembala-gembala kambing domba ayahnya yang kaya raya ya sudah hal yang biasa kan. Jadi Rahel meminta buah itu dengan harapan ya Yakub menjadi lebih bersemangat, lebih kejantanannya keluar, dan dia juga demikian dengan harapan tadi dia bisa mengandung, gitu kan? Tapi dari sini jelas kelihatan bedanya Lea dan Rahel. Rahel lebih mengandalkan buah dudaim daripada Tuhan. Ya. Tidak terlihat gitu di ayat-ayat ini ketika dia melihat Lea kakaknya punya anak satu, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Ada kalimat di Alkitab Rahel menangis kepada Tuhan. Nggak ada. Ya, nggak ada. Tidak seperti, saya teringat Samuel, saudara ya. Tidak seperti Hana yang mandul, ya. Terus Hana menangis kepada Tuhan, meminta campur tangan Tuhan, sehingga akhirnya dia punya anak dan anaknya itu Samuel dipersembahkan kepada Tuhan. Rahel tidak melakukan ini. Dia malah mengandalkan buah dudaim. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan lihat ini? Kejadian 30 ayat 17-18. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Di dalam peristiwa ini kan ketika dia tahu bahwa dia tidak mengandung lagi, dan Rahel memberikan budaknya Bilha kepada Yakub untuk dikawinkan, dan lewat Bilha Rahel memiliki dua anak laki-laki. Kemudian akhirnya Lea juga memberikan budaknya Zilpa kepada Yakub kan, dan kemudian mendapatkan dua anak laki-laki ya. Jadi Lea tentu tersakiti karena memberikan budaknya kepada suaminya sebagai istri ya. Perasaan perempuan mana sih yang rela suaminya itu dibagi lagi gitu? Lea sudah tidak mendapat jatah yang banyak, tapi dia harus berbagi lagi kepada suaminya dengan perempuan lain yang notabene adalah budaknya. Makanya kalimatnya, Allah telah memberi upahku karena telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Ya, perasaan terlukaku karena suamiku tidur dengan pembantuku, dengan budakku. Tuhan lihat hatiku. Karena meskipun itu dilakukannya, dari sini kita tahu Lea terus bersyukur kepada Tuhan, sehingga Tuhan dengarkan doanya dia. Maka lahirlah Isakar. Kemudian Kejadian 30 ayat 19-20. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Dan ketika dia mendapatkan tadi Isakar, Lea kembali berharap-harap. Ya, ini nama anak aku udah berikan kepada suamiku, anak kandung kita. Rahel belum. Mestinya suamiku mau tinggal lebih lama bersama-sama dengan aku. Zebulon lahir. Tapi apakah terjadi demikian? Ada kemungkinan iya, saudara. Kenapa iya? Karena setelah Isakar yang lahir karena
barter buah dudaim. Kemudian Yakub ingat lagi bahwa dia punya istri Lea, maka akhirnya lahirlah Zebulon. Dan karena imannya Lea dengan kelahiran Zebulon bahwa ini hadiah Tuhan bagiku, ya, dan aku percaya suamiku akan tinggal lebih lama lagi bersama dengan aku. Itu terjadi. Buktinya apa? Ada ayat berikutnya. Ayat Kejadian 30 ayat 21. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Jadi setelah peristiwa buah dudaim itu, Yakub kembali datang ke tendanya Lea, menghampiri Lea sebagai suami kepada istri. Lea mengandung dan melahirkan Ishakar. Kemudian Lea diperhatikan sama Yakub lagi, dihampiri lagi, lahirlah Zebulon. Yakub ada perhatian kepada Lea dan kemudian lahirlah Dina. Lea diberkati dengan 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Meskipun tampaknya dia tidak diberkati karena suaminya tidak terlalu mencintainya seperti suaminya mencintai Rahel, tapi ternyata dia adalah orang yang diberkati. Seringkali kita mungkin merasa atau dirasa orang, aku kok bukan orang yang diberkati ya. Orang melihat kita, dia bukan orang yang diberkati. Tapi sebenarnya kita diberkati Tuhan, saudara. Tuhan memberkati kita dengan cara yang lain. Ukuran kita mungkin uang, sehingga kita merasa kita tidak diberkati karena nggak punya uang banyak. Orang juga ukurannya berkat itu uang, sehingga ketika melihat kita hidup biasa aja, dia menilai kita tidak diberkati. Tapi kita sebenarnya diberkati. Diberkati dengan apa? Sehat. Sehingga meskipun gak punya uang banyak, kita gak pernah beli obat. Rumah tangga yang bahagia. Sehingga meskipun kita tidak pernah ke luar negeri, tapi anak-anak kita, anak-anak yang sering pulang ke rumah, anak-anak yang sayang orang tua, anak-anak yang mau dengar-dengaran orang tua. Kita gak punya uang banyak seperti orang-orang di luar sana, tapi kita paling tidak bisa menikmati kebersamaan itu. Gak pernah kekurangan, gak pernah berlebihan, semuanya tapi bisa dinikmati dengan damai sukacita. Itu kan berkat juga, saudara. Jadi don't judge the book. Jangan nilai buku dari sampulnya. Ayo sama-sama kita belajar sekarang ini, saudara, untuk merasa diri bahwa kita adalah diberkati Tuhan. Saudara, hari ini ada, minggu pagi boleh bangun, dengerin khotbah saya. Bukankah kau diberkati artinya? Kenapa? Karena kau masih bisa punya mata yang melihat saya berkhotbah, masih punya telinga yang mendengarkan saya berkhotbah, masih punya otot-otot jaringan tubuh yang bisa menggerakkan jari jemarimu, sehingga kau tadi masih bisa buka-buka handphone, membuka YouTube The Warriors. Gitu kan, saudara? Ya. Jadi inilah berkat Tuhan itu. Dalam keluarganya Yakub, ya, nantinya kita tahu Rahel punya anak Yusuf, ya. Kemudian nanti lahir Benjamin, dan ketika Benjamin lahir, Rahel mati. Tapi dalam konteks ketika akhirnya Rahel di ayat-ayat setelahnya mendapatkan Yusuf, Lea sudah memiliki 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan Bapak Ibu ingat nggak? Anak-anaknya Lea itu anak-anak yang kemudian diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa, saudara? Karena meskipun Yusuf nanti luar biasa ya, anaknya Rahel ini luar biasa dipakai Tuhan ya, tapi secara jangka panjang ya, Lewi dan juga Yehuda itu luar biasa diberkati Tuhan, saudara. Ingat bahwa Yesus dari Yehuda. Yehuda siapa? Anak laki-laki keempat dari Lea yang namanya bersyukur itu. Yesus lahir dari garis Lea, saudara, bukan dari garisnya Rahel. Dari garis istri yang tidak dicintai. Karena ketika Lea melahirkan Yehuda, itu benar-benar dia sudah dalam taraf yang seperti saya bilang tadi, dia udah gak berharap lagi Yakub mencintai dia. Dia bersyukur aja sama Tuhan. Udah gak apa-apa lah suamiku gak pedulikan aku, tapi aku mau bersyukur Tuhan karena baik banget sama aku. Dia terus memperhatikan aku. Aku susah, dia perhatikan. Ini Yehuda, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Yesus singa dari Yehuda. Yesus adalah anak Yehuda, anak keempat dari Lea. Belum lagi kalau kita ngomongin Lewi. Garis imam besar itu dari Lewi. Musa orang Lewi, Harun orang Lewi. Imam besar itu harus dari garis Harun. Ya.
keimaman itu yang menjadi pemimpin agama Yahudi sampai ketika akhirnya Bait Allah dihancurkan di abad pertama Masehi di sekitar tahun 70 Masehi oleh Kaisar Titus. Itu imam besar itu wajib dari garis Harun, saudara. Meskipun dalam sejarahnya ada beberapa imam besar yang di luar dari garis Harun, itu bukan karena maunya orang-orang Yahudi atau imam, tapi karena politik. Ada kelompok Yunani yang memaksakan itu. Ada pengaruh eksternal penguasa tanah Palestina yang pakai kekuasaannya untuk menunjuk imam besar yang sebenarnya tidak layak menjadi imam besar. Tapi kalau menurut firman Tuhan, imam besar itu harus dari garis Harun, dari garis Sadok, saudara. Nah, jadi anak-anaknya Lea itu anak-anak yang luar biasa. Terutama tadi dari 6 anak laki-lakinya yang paling populer, yang paling kita ingat, Lewi dan Yehuda. Kita tahu siapa Lewi, kita tahu siapa Yehuda, Yesus dari Yehuda. Tapi kita tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa dua orang hebat ini, Lewi dan Yehuda itu lahir dari rahim perempuan, seorang istri yang tidak dicintai oleh suaminya. Meskipun saya bilang tadi, Rahel ini melahirkan Yusuf itu luar biasa, tapi Yusuf ya berhenti di situ. Ya, cerita Yusuf berhenti di situ. Berhenti ketika Israel akhirnya tinggal di Mesir ratusan tahun dan diperbudak. Cerita Yusuf berhenti di situ. Justru cerita Lewi dan Yehuda muncul setelah Israel keluar dari Mesir. Karena yang memimpin Israel keluar dari Mesir adalah anak-anak Lewi, Musa dan Harun. Berikutnya, ketika akhirnya Israel memaksa untuk memiliki seorang raja, maka yang dipilih Tuhan adalah Daud yang dari suku Yehuda. Dan Tuhan berjanji kepada Daud, tahtamu tidak akan pernah beranjak dari keturunanmu. Yesus, Mesias kita, anak Daud. Yesus, singa dari Yehuda. Anak Daud, anak Yehuda, anak Lea. Jadi rema pembelajaran yang kita dapatkan hari ini apa? Ketika kita terus bersyukur, saudara, meskipun menderita, meskipun aniaya, meskipun kesusahan, psikis, batin, maupun juga fisik, saudara. Tapi kita terus bisa bersyukur sama Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Maka berkat cepat atau lambat akan kita peroleh. Saya ulangi lagi, pembelajaran yang saya mau bagikan kepada saudara, kesimpulan yang saya mau bagikan kepada saudara sebagai berkat yang kau terima dalam ibadah minggu pagi ini. Ketika kita terus bersyukur dan mengandalkan Tuhan, meskipun situasi itu tidak baik buat kita, maka berkat cepat atau lambat akan kita peroleh. Lea, seorang anak dan istri yang tak dicintai. Saya sudah jelaskan tadi, ada kesan sekali Laban tidak mencintai Lea, melepaskan Lea begitu saja dengan mudahnya. Dia juga sebagai istri yang tidak dicintai suaminya. Namun ketika ia hidup benar di hadapan Tuhan, dia tidak marah sama suaminya, dia tidak menceraikan suaminya atau minta diceraikan suaminya atau meninggalkan suaminya, dia tetap setia kepada Yakub. Dan bahkan dia hidup benar di hadapan Tuhan dengan terus bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Anak-anaknya lahir itu, Lea selalu berkata, Tuhan mengingat aku, Tuhan melihat aku, Tuhan memperhatikan aku. Anak-anaknya itu dia tahu lahir dari rahimnya karena Tuhan. Ya, dia bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Maka Tuhan memakai dirinya. Meskipun ketika dia hidup, Lea merasa, aku kok kayaknya gak diperhatikan sama suamiku ya. Aku tidak diberkati. Mungkin dia bisa merasa begitu ya. Tapi dengarkan saya. Ya, seperti yang saya simpulkan tadi. Ketika kita terus bersyukur mengandalkan Tuhan. Ketika Lea terus bersyukur mengandalkan Tuhan. Padahal suaminya tidak mencintainya. Maka berkat cepat atau lambat akan kita peroleh. Berkat cepat atau lambat Lea peroleh. Apa yang diperoleh Lea? Sampai matinya Yakub tetap mencintai Rahel. Ya. Tidak ada gambaran, tidak ada cerita di Alkitab, kemudian akhirnya Lea dicintai oleh Yakub. Tidak ada cerita itu. Sampai matinya Lea, Yakub tidak terlalu mencintai Rahel. Maafkan saya, tidak terlalu mencintai Lea. Yakub terluka berkepanjangan ketika Rahel mati. Maka dia sangat mengasihi Benjamin. Ya, ketika Benjamin mau dibawa kakak-kakaknya untuk dipertemukan dengan Yusuf di Mesir,
Apa kata Yakub? Kau mau bunuh aku ya? Kau sudah buat anakku yang kukasih Yusuf itu mati, karena dia berpikir Yusuf mati. Sekarang kau mau bawa juga Benyamin. Gitu ya. Kenapa? Yakub sangat mencintai Yusuf dan Benyamin, karena Yusuf dan Benyamin lahir dari rahim perempuan yang sangat dicintainya, yakni Rahel. Tapi meskipun Lea tidak dicintai Yakub, saudara, berkat Tuhan berikan kepada dia meskipun tampaknya lambat. Kenapa? Karena Tuhan memakai dirinya, sehingga lewat rahimnya lahir Yehuda, lewat rahimnya kemudian kita imani Yesus Kristus itu ada ke dunia ini. Tuhan Yesus bukan lahir dari rahim Rahel, saudara. Tuhan Yesus bukan lahir dari rahim seorang perempuan yang dicintai Israel. Tuhan Yesus kita lahir dari perempuan yang tidak dicintai Israel. Israel itu Yakub maksudnya. Yesus juga bukan lahir dari garis Yusuf. Kalau kita sudah belajar teologi perjanjian lama, Yusuf itu seringkali disebut oleh para teolog Kristen maupun teolog Kristen tepatnya ya, sebagai tipologi Kristus. Apa tuh tipologi Kristus di perjanjian lama? Itu gambaran Yesus di perjanjian lama. Yesus di perjanjian baru itu mati bagi kita, menebus dosa kita. Yusuf itu juga menebus Israel. Sebab tanpa Yusuf, Israel dan keturunannya habis kelaparan mati. Maka seringkali digambarkan Yusuf itu tipologi Yesus. Maka mestinya kalau mau ceritanya lebih bagus, Yesus itu lahir dari garis Yusuf. Kan enak ceritanya. Yesus lahir dari garis Yusuf. Yusuf itu siapa? Yusuf adalah anak yang lahir dari perempuan, Rahel dalam hal ini, yang sangat dicintai oleh Israel. Kemudian Yusuf juga menjadi juru selamat, penyelamat dari Israel dan seluruh saudara-saudaranya. Maka cerita tentang Yesus akan jauh lebih indah kalau misalnya Yesus itu lahir dari garis Yusuf dan Rahel. Tapi faktanya Yesus Tuhan kita lahir dari garis Yehuda, dari garis Lea, yang notabene istri yang tidak dicintai oleh Yakub atau Israel. Yesus anak dari Lea, saudara. Luar biasa ya. Jadi kita sering ingat bahwa saya juga pernah mengkhotbahkan bahwa dari garis keturunannya Yesus ada dua perempuan yang disebutkan. Pertama adalah Ruth, perempuan Moab, yang dari rahimnya kemudian lahirlah Isai, lahirlah Daud. Ruth ini perempuan Moab dinikahi oleh Boas. Kemudian juga Yesus lahir dari garis Rahab, seorang pelacur. Jadi saya selalu atau pernah mengkhotbahkan bahwa dari garis nenek moyang di atas Yesus pernah lahir dari dua perempuan yang sangat najis dalam konteks Israel. Pertama adalah orang Kanaan, pelacur pula namanya Rahab. Yang kedua, Ruth, orang Moab, bangsa yang dikutuk Tuhan. Saya lupa, sekarang saya ingat dan saya bagikan kepada saudara bahwa Yesus kita juga lahir dari perempuan ketiga yang dipandang sebelah mata tidak, yakni siapa? Lea. Yakni seorang perempuan, anak perempuan yang tidak dicintai oleh bapaknya Laban. Dan juga ketika menjadi seorang istri, tidak dicintai oleh suaminya Yakub atau Israel. Jadi paling enggak, saudara, dari garis Yesus kita bisa ketemu nenek moyang dia. Yesus pernah memiliki darah tiga perempuan ini. Rahab, pelacur orang Kanaan, bangsa kafir. Ruth, orang Moab, bangsa kafir. Dan juga Lea, perempuan yang tidak dicintai oleh Israel. Kekasih Tuhan. Nah, Lea, saudara, adalah orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Makanya saya bilang tadi, Lea adalah perempuan yang hebat. Meskipun dia tidak dicintai suami, tapi dia diberkati Tuhan. Kenapa diberkati Tuhan? Karena dia selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu ingat kepada Tuhan. Dan kalau kita lakukan seperti yang Lea lakukan, maka berkat cepat atau lambat dalam hidupnya Lea, dia sampai matinya mungkin tidak dicintai suaminya.
tapi berkatnya turun kepada anak, mantu, cucu-cucunya. Kita mungkin hari ini tidak bisa merasakan berkat yang kita nikmati. Tapi nanti saudara, kalau kita hidup benar seperti Lea, anak cucu kita akan menikmati apa yang kita tabur itu. Mungkin kau berkata, ya hidup untuk diri sendiri aja lah, ngapain mikirin anak cucu. Bapak Ibu, kita tahu firman Tuhan katakan bahwa ketika kita mati pun kita tidak mati. Kita masih hidup. Roh kita ada di surga menantikan kebangkitan orang mati. Dan roh kita yang sudah mati yang di surga itu bisa melihat kita. Saya nggak tahu saya jadi pendeta seperti ini. Saya selalu bilang, ini bukan mimpi saya. Saya nggak tahu. Ini saya bisa begini itu karena apa. Tapi sebelum almarhum eyang saya, eyang putri saya meninggal, eyang putri saya tahu saya sudah jadi pendeta. Karena saya menikahi Sylvie, itu eyang putri saya masih hidup. Dan bahkan dia datang ke pernikahan kami. Dan dia tahu saya sudah jadi pendeta saat itu. Dan dia berkata kepada saya gini, senang akhirnya bahwa ada cucu eyang yang jadi pendeta. Karena di keluarga kita tidak ada yang jadi pendeta. Padahal eyang buyut, bapaknya eyang putri saya, ya, dan juga suaminya eyang kakung saya, itu mengorbankan hartanya untuk menjadi tanah yang dipersembahkan untuk gereja, dan gereja dibangun di atas tanah itu. Yang membangun gereja di kampung nenek saya, mbak saya itu adalah eyang buyut saya dan eyang kakung saya. Ketika dulu gereja itu dibangun, kemudian eyang kakung saya itu punya tanah jauh lebih bagus, lebih strategis di pinggir jalan raya. Kemudian dibarterlah, sehingga gereja hari ini kalau Bapak Ibu ke Kunjang, ke Wates, gereja GKJW Sindurrejo, ya, Wates, Kunjang, itu ada di jalan provinsi, jalan raya yang menghubungkan antara Blitar menuju Kediri. Di pinggir jalan itu dulu tanah eyang saya, dibarter. Jadi tanah yang dulu dibangun oleh eyang buyut saya sebagai gereja itu dibarter dengan tanah eyang saya, sehingga dulu yang jadi gereja yang dibangun oleh eyang buyut saya jadi rumah eyang saya, sedangkan warisan yang dimiliki eyang saya yakni di pinggir jalan itu jadi gereja. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, itu yang diciptakan eyang saya. Dan saya sempat membayangkan, saya percaya eyang saya ada di surga. Dan ini dia mungkin hari ini bersyukur, atau ketika lihat saya jadi pendeta dia bersyukur bahwa apa yang kutabur itu kutuai. Dulu aku pengen jadi penginjil, membangun gereja, tapi aku gak punya karunia, gak punya panggilan menjadi seorang pengkhotbah, menjadi pendeta. Tapi apa yang kutabur, paling tidak ada salah satu cucuku yang menjadi pendeta. Itu keluar dari mulut eyang saya. So saya bisa bayangkan Lea, saya percaya ada bersama dengan Tuhan. Dan ketika dia lihat dari garis keturunannya yang lahir dari rahimnya, Yehuda, kemudian Raja Israel yang tanya tidak akan pernah beranjak itu adalah Daud, keturunan Yehuda, yang notabene adalah dari garis rahimnya dia. Dan Yesus Mesias juga lahir dari garis Yehuda, yang notabene lahir dari rahimnya dia. Lea pasti bersuka cita di sana. Dia menikmati kenikmatan surga lebih luar biasa, saya yakin, daripada siapa? Rahel tentunya. Nah, kekasih Tuhan, belajarlah hidup seperti Lea agar hidupmu diberkati. Kalaupun hari ini sampai mati kita, berkat itu tidak kita nikmati atau bukan kita yang menikmati, percayalah apa yang kau tabur tidak akan kembali sia-sia. Kau akan menabur dan kau akan menuai. Dan yang menuai itu pasti adalah anak cucu, sehingga hidup mereka akan diberkati luar biasa. Haleluya. Semoga diberkati. Amin. Tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur. Kami sudah dapat pembelajaran luar biasa tentang Lea, perempuan yang
Kami tahu, tapi kami tidak pernah mendalami, nggak pernah dengar khotbahnya, tapi hari ini kami mendapatkan pemahaman tentang Lea yang luar biasa. Seorang yang luar biasa, terlukai, tapi terus mengandalkan Tuhan dan bersyukur sama Tuhan. Sampai matinya mungkin terlukai, tidak merasa bahagia, karena tidak dicintai suami. Tapi upahnya, Tuhan memberkati dia. Karena Tuhan tahu, Lea selalu bersyukur dan mengandalkan dia. Maka dipakailah anak cucunya Lea menjadi garis keturunan yang tak akan pernah tercabut. Yesus Mesias kita, Yesus Tuhan kita, Yesus Juru Selamat kita, lahir dari garis Yehuda, lahir dari rahimnya Lea. Semoga semua diberkati dan Roh Kudus menjamah kami memahami kebenaran ini dan menghidupi apa yang bisa kami lakukan hari-hari ini, yakni firman kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Roh Kudus buat segala-galanya. Dan sebagai ucapan syukur kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik. Persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan lewat pelayanan JKI Doe. Sucikan tangan kami, kuduskan rupiah kami, sehingga persembahan kami ketika kami beri kepada Tuhan di mezbahnya Tuhan seperti dupa yang harum, seperti lemak yang harum dibakar, seperti dupa yang harum wangi-wanginya menyenangkan Tuhan. Itulah kerinduan kami di hidup kami di bumi ini, hidup kami menyenangkan Tuhan. Bapa yang baik, terimalah persembahan syukur kami. Amin. Bapak Ibu, siapkan persembahan kita, beri yang terbaik, persiapkan persepuluhan kita, beri yang terbaik, dan selalu beri yang terbaik. Jangan datang kepada Tuhan, jangan beribadah dengan tangan yang hampa. Belajarlah beri yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati saudara. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan senang hati dan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh, dan jiwaku di atas mezbahmu, dan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku kan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Saudara, terima kasih buat persembahan saudara, dan saya memastikan bahwa setiap taburan persembahan syukur saudara, persembahan khusus saudara, persepuluhan saudara akan kami kelola, gereja kelola dengan baik, agar nama Tuhan dipermuliakan dan pelayanan Doe semakin berdampak bagi banyak orang. Dan kita akan selesaikan ibadah kita, dan saya masih undang saudara untuk ikut ibadah jam 11 nanti secara live streaming. Saya sedang mengkhotbahkan seri tentang Allah. Minggu lalu ingat khotbah saya berkata bahwa Yesus bukan pencipta. Banyak saudara mungkin shock dengar ini. Apakah Yesus yang bukan pencipta itu? Bagi saya Yesus bukan Tuhan, ya. Nanti besok akan saya buktikan ayat-ayatnya dan bagaimana iman saya kepada Yesus. Mestinya sih Bapak Ibu bisa menangkap dari cara saya kalau ngomong soal Yesus, dari ketika saudara mendengarkan doa-doa saya, ketika saudara bahkan mungkin terima berkat dari Tuhan yang saya lepaskan, ya. Mestinya Bapak Ibu paham siapa Yesus yang saya imani, ya. Bagaimana iman saya kepada Yesus, ya. Tapi seringkali banyak orang yang gampang sekali untuk cepat mengambil keputusan tanpa melihat dengan utuh, ya. Ciri khas netizen. Semoga saudara yang dengarkan saya bukan orang Kristen yang model-model begitu. Jadilah orang Kristen yang bijaksana, orang Kristen yang tidak gampang menghakimi, tidak gampang memutuskan atau menilai sesuatu tanpa mengerti apa yang dia mau sampaikan, ya. Yuk kita tundukkan kepala, kita doa.
Makasih Tuhan buat hari ini kami sudah selesaikan ibadah minggu pagi kami secara online ini. Doa agar semua diberkati Tuhan. Doa agar setiap tangan yang memberikan persembahan diberkati Tuhan berkali lipat ganda. Dan doa agar persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan lewat pelayanan JKIDW dapat kami kelola, JKIDW kelola sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Indonesia, berkati Presiden kami, berkati Republik ini Tuhan, agar di masa-masa menjelang pemilu ini kami semua hidup rukun dan damai, bersatu, roh pemecah belah kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Dan biarlah gereja terus juga menjadi berkat buat bangsa ini, jadi pensyafaat buat bangsa ini. Kerinduan kami Tuhan, nanti 2024 kami punya presiden yang jauh lebih luar biasa dari presiden yang sekarang. Presiden yang memerintah republik ini karena campur tangan Tuhan. Berikan kami hikmat sehingga kami tidak salah memilih nama yang akan kami coblos dalam bilik suara di pemilu maupun di Pilpres 2024 nanti. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Berkati agar ibadah jam 11 nanti juga penuh kemuliaan, live streamingnya lancar, segala kuasa-kuasa yang berusaha mengganggu live streaming kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Internet jaringannya lancar, listrik lancar, tidak terputus sehingga semuanya mendapatkan pengertian yang benar dan mendapatkan pengajaran yang benar dari hamba-Mu ini. Kalau yang mau Kuajarkan itu salah Tuhan, kunci mulutku rapat-rapat dan biarlah tidak tersampaikan dan didengar oleh banyak orang. Tuhan Yesus, dengarlah doaku. Dan terakhir kami mau berdoa, ampuni salah dosa kami. Dengan iman kami berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Bapak Ibu biji mata Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus. Seperti Adonai, Elohim, Yahweh memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu diberkati, keluar masuk rumahmu diberkati, bersama orang yang Kau cintai hidup rukun dan damai, berkumpul di bumi, berkumpul di surga, diberkati Tuhan. Hidup di bumi seperti di surga. Dan kami juga berdoa, melepaskan berkat, dan semua yang mengikuti ibadah ini dan menerima berkat ini akan bisa merasakan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa. Dan juga pengampunan yang Yesus lakukan, penebusan yang Yesus lakukan atas dosa-dosa kita, terus menyertai kita senantiasa. Dan Roh Kudus yang akan menghibur kita, menemani kita sampai akhir zaman nanti, selalu ada dalam diri kita, menjaga kita sampai akhir hidup kita. Dan biarlah semua kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai Maranatha, ketika Tuhan Yesus jemput kita di awan-awan kemuliaan dan di bawahnya kita masuk ke dalam kerajaan surga, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru selama-lamanya. Hidup bersama Yesus selama-lamanya. Itulah kerinduan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati katakan dengan iman. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu jam 11 nanti. Terus punya hati yang mau belajar dan beribadah. Dekatkan diri pada Tuhan. Terus andalkan Tuhan. Supaya apa yang Lea rasakan, kau dan aku rasakan. Sampai jumpa. God bless you.